yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita. Kalau di vote, insya Allah akan menang Patrick out. Oke. Di dalam internal PSSI. Apa yang mendasari Itu keyakinan satu. Anda, Bang? Yang kedua, keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Nah, itu apa namanya? Resmi bersalaman, Erick Thohir sodorkan kontrak baru, Sintayong terima gaji 2 kali lipat dari Timnas Indonesia. Hari yang dinanti jutaan pecinta sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Di ruang rapat utama kantor PSSI, Gelora Bung Karno Arena, suasana penuh haru dan kebanggaan terasa begitu kuat. Setelah melalui proses panjang dan negosiasi intens selama beberapa minggu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya resmi bersalaman dengan Sintayong, menandai penandatanganan kontrak baru sang pelatih asal Korea Selatan untuk melatih Timnas Indonesia hingga tahun 2030. Yang mengejutkan, dalam kontrak baru ini, Sintayong mendapatkan kenaikan gaji hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sebuah keputusan besar yang mencerminkan penghargaan tinggi PSSI terhadap dedikasi, kerja keras, dan hasil nyata yang telah diberikan oleh pelatih yang sudah mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana penuh hormat dan kehangatan. Erick Thohir hadir mengenakan jas hitam rapi dengan pin Garuda di dadanya, sementara Sintayong tampak elegan dengan setelan abu-abu sederhana, khas gaya profesionalnya. Keduanya berdiri di depan backdrop bertuliskan, Together for Indonesia's Future, simbol komitmen bersama membangun masa depan sepak bola tanah air. Ketika tangan mereka akhirnya bersatu dalam sebuah jabat tangan resmi, tepuk tangan bergemuruh dari seluruh hadirin yang terdiri atas pengurus PSSI, staf tim nasional, serta perwakilan Kemenpora. Momen itu menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam perjalanan panjang Garuda menuju panggung Asia dan dunia. Dalam kontrak baru yang telah disepakati, Sintayong mendapatkan kenaikan gaji hingga 2 kali lipat dari kontrak sebelumnya. Jika pada periode pertama ia menerima kisaran gaji bulanan sekitar $50.000, kini nominal tersebut melonjak signifikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil nyata yang telah ia capai bersama timnas. Erick Thohir menilai, kenaikan gaji ini bukan semata bentuk imbalan materi, melainkan wujud kepercayaan dan penghargaan terhadap profesionalisme Sintayong. Selama masa kepemimpinannya, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mengangkat performa timnas dari sekadar peserta menjadi pesaing yang diperhitungkan di kancah Asia. Kenaikan ini juga menjadi pesan kuat kepada publik bahwa PSSI serius dalam membangun sepak bola nasional dengan standar internasional. Erick ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap memberikan apresiasi layak kepada pelatih berprestasi yang benar-benar bekerja untuk kemajuan tim. Sejak pertama kali datang ke Indonesia pada akhir 2019, Sintayong telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek. Di tangannya, sistem latihan timnas berubah total. Ia memperkenalkan metode modern berbasis sains olahraga, memperkuat aspek fisik pemain, serta menanamkan kedisiplinan tinggi di setiap sesi latihan. Hasilnya terlihat jelas. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun. Menjadi finalis Piala AFF. Mencetak sejarah di SEA Games dengan perak dan emas yang diraih di cabang sepak bola. Serta menampilkan gaya bermain yang modern, cepat, dan penuh determinasi. Selain itu, Sin juga dikenal berperan penting dalam membentuk generasi baru pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.
Ia tak segan memberi kesempatan kepada pemain muda tampil di level senior, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Dengan dukungan dari Erick Thohir, Shin juga turut membuka jalan pemain keturunan Indonesia di luar negeri seperti Jay Izes, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk terus memperkuat Garuda. Langkah ini memperkuat kualitas tim dan menambah pengalaman internasional di tubuh skuad Merah Putih. Perjalanan menuju kesepakatan ini tidak singkat. Setelah kontraknya berakhir pada pertengahan tahun, Shin sempat kembali ke Korea Selatan untuk mempertimbangkan masa depannya. Di saat yang sama, PSSI di bawah komando Erick Thohir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan timnas di berbagai ajang. Erick sempat dihadapkan pada dua pilihan sulit, mencari pelatih baru dengan visi berbeda atau mempertahankan proyek jangka panjang bersama Shin Tae-yong. Namun setelah mendengar masukan dari para pemain, staf pelatih, dan juga masyarakat, keputusan akhirnya bulat, Shin harus dipertahankan. Negosiasi kemudian berjalan intens. PSSI ingin memberikan kepastian jangka panjang, sementara Shin menginginkan jaminan dukungan penuh dalam hal program latihan, fasilitas, dan agenda internasional. Setelah beberapa kali pembicaraan formal, akhirnya titik temu tercapai, kontrak panjang hingga 2030 dengan peningkatan hak finansial dan kebebasan penuh dalam membentuk tim. Erick Thohir dan komitmen untuk konsistensi. Erick Thohir, sosok yang dikenal sebagai pemimpin visioner dan berani mengambil keputusan, memahami bahwa sepak bola modern membutuhkan konsistensi. Ia menolak sikap impulsif yang kerap mengganti pelatih setiap kali tim gagal meraih trofi. Menurutnya, proses pembangunan timnas adalah maraton panjang yang butuh fondasi kokoh dan pemimpin yang tepat. Kebijakan menaikkan gaji Shin Tae-yong juga merupakan bentuk investasi jangka panjang. Erick ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara maju dalam hal profesionalisme sepak bola. Ia percaya, pelatih berkualitas harus diberikan penghargaan setimpal agar bisa fokus bekerja tanpa gangguan. Lebih dari itu, Erick juga menggarisbawahi pentingnya kesinambungan. Ia ingin Shin tidak hanya membangun tim senior, tetapi juga memperkuat struktur pembinaan dari kelompok usia muda. Proyek Garuda Muda 2030, yang sedang digagas PSSI akan menempatkan Shin sebagai penasihat teknis utama yang mengawasi pola latihan dan filosofi permainan dari U17 hingga tim senior. Respon positif dari pemain dan publik. Kabar resmi penandatanganan kontrak baru ini langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial. Para pemain timnas mengunggah ucapan selamat dan rasa syukur atas keputusan tersebut. Asnawi Mangkualam, yang sudah lama menjadi kapten kepercayaan Shin, menulis bahwa ia siap melanjutkan perjuangan di bawah pelatih yang telah memberinya banyak pelajaran berharga. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand dan Jay Izes, yang menyebut bahwa kembalinya Shin adalah kabar terbaik bagi skuad Garuda. Para pemain merasa nyaman dan termotivasi karena pelatih mereka tidak hanya mengajarkan taktik, tetapi juga menanamkan mental juara dan disiplin tingkat tinggi. Di luar lapangan, publik pun menyambut dengan gegap gempita. Tagar-tagar stick kembali dan tagar Erick tegas untuk Garuda menjadi trending di media sosial. Banyak yang menganggap keputusan menaikkan gaji 2 kali lipat sebagai langkah wajar, bahkan layak, mengingat